caleg PKS yang belum lama ini menangkap Peggy Setiawan yang pakai jenggot itu. Itulah salah satu, kalau mau tahu kalian seluruh rakyat Indonesia, kunci utamanya. Saya kan udah bilang, bongkar itu semua. Ya, Bandar itu sangat dekat dengan orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang yang namanya buruh bangunan itu ya, kuli bangunan. Itulah orangnya. Sedang menangani bubuk yang melalui kapal. Ya, kalau dulu zamannya SBY itu kan saya bilang ada seorang bandar yang namanya Corby lolos dari Indonesia ini karena suap uang. Itu pertama. Kalian masih ingat kasus Corby? Itu melibatkan yang namanya anak seorang penguasa yang tatonya dihilangkan, sekarang ini jadi ketua PAN juga kan. Nah itu satu. Kedua, seorang itu ya, Rudiana, bapaknya Eki, 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi, merinding bulu kudus saya, sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar, diketahui oleh anaknya Eki. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu itu dipanggil kembali, seharusnya dia mengetahui itu. Seorang orang tua Eki ini posisinya terjepit. Bandar itu sasarannya adalah Eki. Atas suruhan Bandar lah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Eki. Ya, tidak ada unsur soal-soal Linda atau yang namanya Pina, dendam dan sebagainya. Tidak. Intinya, kuncinya, saya mencurigai bulu kudus saya. Ini saksi merinding ya. Ini jam berapa ini? Jam 5.47 menit. Tanggal 1 ya hari ini ya. Apa tanggal 31? Nah, saya ungkap. Hari ini saya mencurigai seseorang caleg PKS yang belum lama ini menangkap Peggy Setiawan yang pakai jenggot itu. Itulah salah satu, kalau mau tahu kalian seluruh rakyat Indonesia, kunci utamanya. Saya kan udah bilang, bongkar itu semua. Ya, Bandar itu sangat dekat dengan orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang yang namanya buruh bangunan itu ya, kuli bangunan. Itulah orangnya. Saya tidak bohong ya, saya tidak bohong. Saya berani taruh. Itulah orang, salah satu kuncinya. Salah satu kuncinya itu ya. Saya mencurigai yang namanya caleg PKS itu mantan caleg PKS ya. Saya bukan fitnah, tapi salah satu orang itu adalah menyuruh yang namanya anak geng-geng motor ini, termasuk yang namanya Peggy lah, Aldo lah, orang yang memukul yang namanya Eki itu adalah Aldo, suruhan si Bandar. Oke, suruhan si Bandar. Si Bandar sangat dekat sama orang yang belum lama ini ketangkap di supermarket sedang membeli celana yang berjenggot. Kalian perhatikan, saya memperhatikan itu ya. Setiap ada postingan di media sosial ini, selalu ada orang itu di depan pakai kamera. Orang yang berjenggot itu. Itulah salah satu orang kuncinya. Saya bukan fitnah. Ya, saya bukan fitnah itu ya. Salah satu kuncinya adalah orang yang berjenggot itu. Mari, Polri jangan tuli, kejaksaan jangan tuli, tolong orang itu diinterogasi. Dialah tahu kunci yang namanya seorang bandar yang membayar anak-anak itu, termasuk yang namanya salah satu Aldo pada malam hari itu ya. Itu kejadiannya bukan di jembatan itu ya, tapi di tempat lain.
diseretnya baru ke sana. Ya, itu sebenarnya dilakukan di tempat lain. Itulah pelakunya adalah Aldo. Ya, pelaku utamanya bernama Aldo. Kita nama samaran Aldo ini kita nggak tahu. Ya, nama samarannya Aldo itu ya. Jadi polisi singkat kata saja, semoga ini omongan saya ini sampai ke telinganya Bapak Presiden. Hukum ini tolong jangan dikorbankan kuli bangunan, jangan dikorbankan orang yang di penjara itu. Betul, mereka itu dibayar. Salah satunya yang bertahi lalat itu, satu yang bertahi lalat itu saya tahu, dia betul mengenal betul ya uang itu karena dia menerimanya. Ya, ke saya udah bilang ini semuanya karena uang. Uang itu menerimanya dari orang yang berjenggot itu, ya, yang berlagak menjadi penangkap Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan kemarin. Itulah tolong buat Kapolri, ya, kepolisian, tolong itulah orang salah satunya harus mengusut ini. Jangan dibungkam pakai uang. Dia ya, itu yang menangkap Peggy Setiawan. Orang ini nih, coba saya nanti ya, saya screenshot ini yang namanya fotonya ya. Coba bisa kita tempelkan enggak di sini ya. Nah, itulah salah satu orangnya, kunci utamanya agar hukum ini bisa tertegak luas. Ya, jangan memfitnah yang lainnya. Geng-geng motor itu sebagai Peggy Setiawan dan anak-anak dari mantan siapa namanya itu bupati itu ya, betul mereka tidak memukul ya, mereka tidak memukul, tapi mereka ini dibayar seorang bandar bubuk itu melalui kapal yang ditangani oleh orang tuanya Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Ya, saya menolong-tolong ya, selamatkan yang namanya Bapak Ibtu, seorang orang tua Eki ya. Ini dalam pengawasan seorang jenderal berpangkat, karena backingan bandar itu orang berpangkat tinggi di kepolisian negara kita ini. Ya, itulah bobroknya hukum di Indonesia. Ya, jadi untuk bapaknya Eki ya, yaitu Bapak Ibtu Rudiana, saya mohon ya, ini kasus anaknya betul dia udah menutup, tapi kasus yang diketahui oleh Bapak mohonlah dibuka mulut. Salah satu kuncinya orang yang dari mantan caleg PKS ya, kalau nggak salah itu pokoknya dari PKS itu asal mulanya. Orang yang berjenggot itu yang menangkap Peggy Setiawan itu tolong diinterogasi, tahanlah sampai sekarang ini agar terkuat. Semuanya akan terkuat apabila kepolisian berani, punya mental, Kejaksaan Agung bisa menginterogasi yang namanya orang tersebut itu ya. Saya bukan dukun, bukan siapa ya, saya orang biasa, tapi Allah lah yang mengasih tahu itu ya. Salah satu jalan semua ini Allah yang menurunkan itu ya, kemampuan seorang manusia. Ini hari Sabtu tanggal berapa ini, tanggal 31 apa udah 1 Mei ini ya. Pokoknya tadi jam 5 setelah sholat subuh ya, jam 5:54 ini ya, saat ini saya terakhir bicara. Nah itu ya, jadi saya harap Indonesia ya, tolong uploadlah kembali foto seorang yang menangkap kuli bangunan yang berjenggot itu. Itulah salah satu ini, tapi dia akan takut ya, akan takut bilang kalau saya fitnah ini nanti ya. Tidak, itulah salah satu kuncinya ya, demi Allah itu salah satu kuncinya. Semoga doa saya seorang itu bapaknya orang Eki ya, ini dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini terbongkar semua ya, disuap karena uang semua. Mudah-mudahan ini terbongkar melalui orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan itu. Oke, salam waras, salam NKRI ya. Doa kita bersama, mudah-mudahan terbongkar bandar itu ya. Selamat siang semuanya.
Saya di sini dengan tim Hotman 911 yang ini adalah semua tim pengacaranya. Ya ada Putri, ada Intan, ada Saskia, pokoknya ada semua di situ ya. Dan yang sebelah kiri saya adalah Marlea, adalah kakak kandung dari almarhum Vina. Ya, kakak kandung dari almarhum Vina. Tentu tujuan dilakukan konferensi pers ini adalah baik keluarga maupun tim kuasa hukum berhak memberikan komentar atas konferensi pers dari Polda Jabar yang telah mengumumkan bahwa satu DPO itu ada nama bernama Peggy dan wajahnya sudah ditunjukkan, dan dua lagi katanya adalah fiktif atau tidak ada. Itulah setahu kami konferensi pers dari Polda Jabar. Okay? Dan untuk menentukan sikap tersebut, bagaimana tanggapan keluarga dan tanggapan kami, maka pertama saya kasih dulu jawabannya kepada Ibu Marlea sebagai kakak kandung dari Marlina selaku kakak kandung dari Vina almarhum. Yang pertama, ya ada tisu nggak sih, udah kepanasan ya? Emang cewek nggak ada yang pakai tisu kalian? Nah gitu, pintar kamu. Oke. Bahasa Batak ada. Marli. Apa sikap keluarga terhadap pengumuman dari Polda Jabar bahwa Peggy adalah salah satu DPO? Itu dulu. Gimana? Gak ada mic ya? Gimana? Jadi terhadap DPO yang katanya sudah tertangkap bernama Peggy, sikap keluarga adalah jangan Polda Jabar agar jangan bikin tergesa-gesa membuat keputusan bahwa dia adalah pelaku, begitu. Oke, sebagai tambahan, kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. 5 terpidana ini mengatakan di BAP bahwa bukan Peggy pelakunya yang DPO, sedangkan 1 mengakui. Jadi 5 lawan 1. Itu terhadap Peggy, ya. Jadi terhadap Peggy, keluarga mengatakan agar Polda Jabar jangan dulu terburu-buru mengambil keputusan bahwa Peggy adalah yang pelaku DPO. Sekarang bagaimana sikap keluarga terhadap 2 pelaku DPO yang katanya adalah fiktif? Sangat kaget dengannya ya. Kami keluarga minta kepada kepolisian agar tetap 2 DPO ini ditelusuri lagi, ditindaklanjuti lagi. Kenapa? Ya, karena kan pengadilan awal itu disebutkan 3. Ya. Kita sekarang berubah menjadi 1. Jadi ya kami keluarga sangat keberatan ya. Jadi Ibu berharap agar jangan terlalu terburu-buru mengatakan fiktif, cari dulu gitu. Apalagi kan penyidikan kasus ini kan baru dimulai dalam 2 minggu terakhir, ya kan? Oke, saya tambahkan sepanjang menyangkut 2 pelaku DPO yang dibilang fiktif, ini menjadi banyak bukti hukum atau BAP yang bervariasi. Oke. Versi pertama, pada waktu tahun 2016, 7 pelaku itu mengatakan ada 3 DPO. Itu di BAP, ini semua ada di BAP-nya nih. Bahkan diuraikan semua jenis motornya, perbuatan apa yang mereka lakukan, dan cara memerkosanya
7 DPO itu menerangkan bahwa kami melakukan bersama-sama. Jadi secara pidana ini adalah perbuatan bersama. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya. Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan di dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Nanti aja itu pamer dulu. Ya. Itu di surat dakwaan ada begitu. Yang keempat, di surat tuntutan pun jaksa mengatakan ada 8 pelaku sama 3 DPO. Ya, itu sudah 4 versi. Versi kelima, di fakta persidangan pun temuan hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa 8 pelaku 3 DPO. Bahkan di putusan akhir, dari bagian akhir dari putusan, hakim mengatakan ada 3 DPO. Putusan itu sudah inkrah, sudah final, sudah binding. Artinya apa? Ada 6 versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan itu semua tidak benar. Yang benar adalah fiktif. Jadi yang mana yang berlaku? Apakah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau hanya penyidikan dalam kurang lebih 2 minggu oleh penyidik? Ini semua putusannya, ini putusannya ini semua di bagian akhir dari putusan itu jelas-jelas disebutkan ada 3 DPO.